Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berkata dengan tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Menurut Atiyah Al-Absyari misalnya mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Demarimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, pembinaan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini umumnya datang dari ulama-ulama Islam yang cenderung pada akhlak. Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain kolen termasuk kepada kelompok yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil usaha atau muktasabah. Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan sebagai berikut. Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batallah fungsi wasiat, nasihat, dan pendidikan. Dan tidak ada pula fungsi hadis Nabi yang mengatakan bahwa perbaikilah akhlak kamu sekalian. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak dan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Potensi rohanilah yang ada dalam diri manusia dibina secara optimal dengan cara pendekatan yang tepat. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadisnya beliau menegaskan yang artinya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendidikan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang 5 telah menunjukkan dengan jelas bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 3 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah dan Rasul-Nya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bahwasannya aku menerima sholat hanya dari orang yang bertawadlu dengan sholatnya kepada keagunganku, yang tidak terus-menerus berdosa, menghabiskan waktu sepanjang hari untuk zikir kepadaku, kasih sayang kepada kafir miskin, Ibnu Sabil, janda, serta mengasihi orang yang mendapat musibah. Selanjutnya, dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, juga mengandung didikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari orang lain, yaitu hak kafir miskin, dan seterusnya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mengangkat derajat manusia ke jenjang yang lebih mulia. Begitu juga Islam mengajarkan ibadah puasa sebagai rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, tetapi lebih dari itu merupakan latihan menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang. Dalam hadis Nabi yang artinya
Siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa, meninggalkan makan dan minum. Selanjutnya, rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Ibadah haji mempunyai nilai pembinaan akhlak yang paling besar, terlebih lagi dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah dalam rukun Islam yang lainnya. Hal ini dipahami karena ibadah haji adalah ibadah dalam Islam bersifat komprehensif yang menuntut persyaratan yang banyak, yaitu di samping menguasai ilmunya juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar dalam menjalankan, dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta rela meninggalkan tanah air, harta, kekayaan, dan lainnya. Hubungan ibadah haji dengan pembinaan akhlak ini terdapat dalam ayat yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut hasil para peneliti psikolog, bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut perbedaan tingkatnya usia. Pada usia anak-anak, misalnya, lebih menyukai pada hal-hal yang bersifat reaktif dan bermain. Untuk itu, ajaran akhlak dapat disajikan dalam bentuk permainan. Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama di masa lalu. Mereka menjanjikan ajaran akhlak lewat syair yang berisi sifat-sifat Allah dan Rasul, anjuran beribadah, akhlak mulia, dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 3 aliran yang sangat amat populer. Yang pertama, aliran nativisme, kedua, aliran empirisme, dan ketiga, aliran konvergensi. Menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan diri dalam yang membentuk dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Selanjutnya, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Dan pada aliran konvergensi, berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada 2. Faktor dari dalam berupa potensi fisik, intelektual, dan hati yang dibawa anak sejak lahir. Sementara faktor dari luar berupa sifat kedua orang tua, guru di sekolah, dan tokoh serta pimpinan di masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara 3 lembaga pendidikan tersebut, maka aspek kognitif, efektif,
dan psikomotorik, ajaran yang diajarkan akan terbentuk pada diri anak. Dan disinilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah manusia seutuhnya.